Ini serius ada ayam. Gak apa-apa sih. Ini identitas gue boleh, banget ini. boleh. Ayam dari timur Makassar. Iya. Sejujurnya gue paling benci tuh opening podcast karena gue kaku gitu. Lu harusnya bikin kayak jingle-jinglean gitu atau Lu deh yang bikinin. ya nggak bisa gue. Gue juga kayak gak benci kayak halo selamat datang semuanya, kita kan hari ini kedatangan tamu. Gue liat ke situ ya, sorry. Kedatangan tamu seorang filmmaker gitu. Basi. Gue mau langsung nanya aja boleh gak sih buat lo? Oke, boleh lah, gue nggak tahu lu biasa gimana. Yes. BTW lo tamu pertama kita dari 24. Panglaris. Hiatus bro, nggak hiatus banget. Oke, ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol aja kayak seputar proses lo sampai di titik ini. Titik mana? Titik 9. Ini tuh gue di sini karena gue satu-satunya teman sineasnya Lala yang available, bukan karena spesial sih. Sorry. Sebenarnya gitu ya? Enggak lah, Cok. Lo one of a kind kok. Wow. Anyway, childhood lo tuh kayak apa sih? Kayak kita tahu gua sih kayak banyak research gitu. Bokap lo tuh di sinetron ya? Iya. Di sinetron, lo mungkin main keset sering. Terus itu kayak lo jadi, maksudnya apa ngeliat bokap lo seru atau gimana tuh akhirnya kayak bisa gue di film deh gitu. Bener kayak gitu. Bokap gue ngedirect juga, cuma dia lebih aktif di TV, di sinetron. Terus di Makassar apa di sini? Dia dari Makassar terus ngerantau sini gitu. Kerja di sini berarti. Yes, dari mulai jadi figuran, terus koordinator talent, sampai akhirnya jadi asisten dan akhirnya jadi sutradara. Terus akhirnya dia kan banyak teman IKJ lah ya gitu. Jadi walaupun dia nge-direct sinetron, di rumah gue tuh dia koleksi buku-buku film-film yang kayak Akira Kurosawa kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue mau nonton deh, terus baca-baca. Oke. Kayak gitu ya yang bokap gue kerjain. Tapi ya seiring waktu berjalan gue magang sama dia, kok ini beda banget. Lo magang sama dia sempet? Magang kan gue lulus ambil gap year. Nah di situ tuh buat lulus IKJ apa lulus SMA. SMA. Gue pengen jadi filmmaker gitu kan. Udah gue ikut dia. Terus kok kenapa film seperti ini ya? Gue pikir seperti dulu ini tuh kan, kenapa industrinya apa? Gue pikir kan sinetron sama film sama aja awalnya. Dan ternyata ya it's a really different thing. Iya, rimbanya beda banget ternyata gitu. Dan akhirnya ya banyak nanya, banyak protes, kenapa nggak gini? Udah kata bokap gue, udah lu mending belajar film aja sana gitu. Ya udah masuk lah ke kampus IKJ. Lo atas kemauan lo sendiri berarti ke IKJ? Iya, gue dari dulu udah tahu gitu loh lah, kayak gue bakal kuliah di IKJ dari SMP mungkin ya, lebih aware gitu. Oh ada kampus yang namanya IKJ. Jadi gue kayak nggak terlalu peduli dengan kelas di sekolah. Lagi gue juga gitu. Ya jadi kayak ini juga gak bakal kepake, udah yang penting gue lulus gitu. Iya paham. Gitu. Terus udah habis itu lo masuk IKJ, tapi lo udah tahu pengen jadi gue mau jadi director gitu. Iya, semua orang yang masuk IKJ kayak pengen jadi sutradara sih. Tapi kan gitu ya lucunya kalau di sekolah film, siapa yang mau jadi director, semua angkat tangan. Terus kayak seiring semester berjalan gitu tuh kayak satu-satu turunin tangan karena kayak kalau setidaknya di kampus gue dulu untuk jadi sutradara kayak requirement-nya banyak banget, kayak nilai kayak banyak nilai-nilai di mata kuliah tuh harus A, semua nilai harus A. Jadi tuh kayak memang berat dan tugasnya juga banyak gitu. Jadi ya makin kesaring. Jadi, ya intinya sih gue dari dulu emang pengen langsung jadi director. Salah satu tugas karya lo apa, Cok, yang buat tugas di ini ya IKJ? Tugas yang paling atau enggak yang udah pernah public atau enggak ada? Tugas ya, gue nggak terlalu inget sih lah. Cuma We Have No Idea sebenarnya gue bikin sama teman-teman IKJ sih. Ada satu film pendek judulnya We Have No Idea. Terus termasuk yang membukakan jalan lah gitu. Gue nonton kok dulu. Ya itu film pendek di tengah kedepresian gue, anjir gue pengen banget lulus nih. Cuma
waktu itu gue udah di posisi yang udah mulai masuk ke industri, maksudnya udah mulai kerja, udah mulai bantu-bantuin senior. Jadi kayak kok buat nyelesain tugas akhir tuh kok kayak jadi sulit banget ya rasanya. Akhirnya kayak Binder. iya selain bikin tugas akhir susah, bikin film pendek pun jadi kok nggak ada waktu. Nah waktu itu kebetulan gue sama Rel Amanda, udah lu bikin aja film tentang lu pusing gitu. Ya udah kayak sekalian malah kedepresian saat itu kayak dikemas lewat We Have No Idea gitu. Dan ya surprisingly itu yang malah jadi kayak yang ngebukain gerbang waktu itu buat gua dan juga buat Amanda gitu. Karena karena dia waktu itu kan full untuk waktu kuliah dia nggak ngambil film. Oh. Jadi kita mendobrak pintu sinema bersamaan. Gila. Lulus tapi. Nah, Amanda lulus dia di UI, gua enggak. Kenapa? Jadi waktu itu sebenarnya gue udah tinggal tugas akhir doang, semua mata kuliah lain tuh udah. Cuma tinggal waktu itu semester 7 berarti apa? 7 ya? Apa 7 apa 8 ya? 8 sih, 8 jatuhnya. S1 ya? Menuju ke 8. Waktu itu pilihannya adalah lu mau tugas akhir atau lu exchange ke Itali gitu. Karena gue norak ya aku ingin ke Itali gitu. Dan waktu itu kan enaknya kalau tugas akhir IKJ tuh kelompok lah gitu. Jadi harus berkelompok karena kan gue sutradara, gue harus punya editor, gue harus punya produser, jadi kayak emang bareng. Dan waktu itu tuh gue disupport sama tim gue untuk kayak udah lu berangkat aja, kita telat 1 semester nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi gue dapet support mereka nih, ya udah gue oke, thank you ya, gue berangkat, dadah. Selesai nih 1 semester, balik mau lanjut, ayo kita tugas akhir. Pas gue mau beneran udah bayar kuliah lagi tuh, tiba-tiba gue dapat pengumuman gue lolos Erasmus. Oh, oke. Ke Slovakia lah gue, kata mereka, udah lu kapan lagi berangkat lagi? Gue rasa mereka sih yang males TA sih. Jadi gue kayak yaudah gue cabut. Nah terus pas gue balik lagi ke sini, gue tuh waktu itu dapat opportunity buat bantuin Gita Saf untuk develop YouTube-nya dia. Oh, oke. Dari situ gue ke Jerman kayak 3 bulan udah deh. Kayak itu kelompok gue mulai muak, udahlah gue ditinggalin mereka akhirnya syuting dengan sutradara lain. Ya itu udah kapan yang pas bantuin? 2018 kali. Oh. Iya, jadi waktu itu kayak dia dapat grant dari YouTube Space London. Oh demi apa? Iya, dari Google untuk kayak bikin konten yang impactful untuk for society gitu sih. Berarti lu selain bikin film tuh lu bikin di apa? Bukan media lain gitu. Maksudnya kayak medium lain. Kayak gue liat lu bikin YouTube buat orang gue gak tau sih konsepin. Iya sih itu random masa banget pandemi sih, ya? Apa gimana sih? Ya waktu kayaknya fase 2017, 18, 19 gitu tuh kan YouTube baru-barunya lagi rame kan. Dan nggak tahu sih gue tertarik dengan medium bercerita yang baru aja sebenarnya. Maksudnya ya lo tau lah bikin film pendek, bikin series atau bikin film panjang tuh ribet banget. Nah YouTube tuh memungkinkan untuk kita eksperimen aja, goblok-goblokan yang kayak bisa cuma bikin berdua, bahkan sendiri bisa gitu. Nah itu tuh ya gue senang aja gitu untuk ketemu beberapa teman-teman content creator yang bisa gue bantu karena kan corongnya jadi lebih besar, kayak sekalian tes audience. Kalau vlog gue bentuk kayak film pendek, penonton tuh gimana reaksinya ya? Nah gue tuh senang ngelihat reaksi dari audiensnya aja gitu sih. Works gak jadinya? Apa? Works gak kayak gitu? Ada yang works, ada yang enggak gitu. Ya gue bantuin dan tergantung si influencer atau content creator siapa kan. Kayak Karin tiba-tiba misalkan gue bikinin dia kayak film pendek ya penontonnya awalnya agak kaget gitu. Cuma yang lucunya malah jadi dapat penonton baru yang gitu deh. Jadi emang eksperimen juga untuk si kolaborator guanya gitu. Emang isengnya ya. Iya intinya senang membawa kekeosan ke hidup orang lain gue tuh. Ada gak sih kayak karya lo yang terinspirasi dari kisah nyata lo gitu? Semua pasti dari kisah dari nyata. Inspired. Ya mungkin bukan ide besarnya tapi kadang pasti ada sih, bisa gue bilang dari semua ide gue semuanya pasti ada unsur kisah nyatanya. Mungkin bukan premis utamanya tapi kayak kadang dialognya atau hal-hal kecil di yang ada di dalam filmnya. Cuma kalau mungkin ada yang bener-bener elemennya paling banyak mungkin drama atau drama.
We have no idea tuh bahkan ya udah kayak Iya, dokumenter terlalu banget jadinya. Padahal fiksi gitu. Ya mungkin kalau paling banyak sih drama atau drama ya gitu, kayak itu bener-bener memori masa kecil sampai hari ini tuh yang kayak gue bener-bener gue peres sampai jadi ya itu tuh yang kita lihat gitu sih. Itu yang lumayan, semua karya personal tuh. Big Cuma Girls Don't Cry gue suka banget sih. apa Happy Girls Don't Cry. Ya, Happy Girls Don't Cry juga ya itu hasil dari gue temenan dengan beberapa influencer yang gue rasa kok interaksi mereka ke audiensnya kok unik ya gitu. Jadi ya udah jadi karya-karya kayak gitu lah. Lo kan dari sampai sekarang ini lo bisa dibilang a freelance director gitu. Ya enggak sih? Apa? Freelance director. Ya. Struggle lo ada nemu struggling apa aja sih biasanya kayak in this field gitu, karena gue ngeliat temen-temen gue kayak kadang di tengah jalan aku pasrah jadi sutradara susah banget apa segala macam kayak gitu. Udah Nggak, ini jangan, sebenarnya karena lagi pertanyaan buat intern gue di sini sih. kan udah nggak usah ganti karir aja. Nggak, ini sebenarnya pertanyaan buat gue sendiri sih. Langsung demotivasi. Aduh apa ya lah, yang struggle-nya kan, nih ngomongin struggle-nya ya mungkin untuk tetap bisa disiplin ya dengan segala kemudahan yang kita punya. Maksudnya kalau mau sebenarnya nyaris tantangannya udah nggak ada harusnya. Maksudnya kayak mau approach idola kita bisa DM, email. Maksudnya semua tuh udah accessible. Mau bikin sendiri kamera, HP juga udah bagus gitu. Jadi kayak malah semuanya tuh udah bisa dilakuin sendiri. Cuma akhirnya kadang yang dipikir-pikir gara-gara semuanya gampang, yang hilang dari kita tuh disiplinnya gitu. Sama semangat kali. Disiplin dan semangatnya. Jadi kayak karena memudahkan, jadi kesannya mudah kan semua. Kayak kita syuting nih, semua udah digital, kayak ya udah syuting aja, nggak usah dipersiapin. Karena kalau salah tinggal hapus. Dulu kan lo syuting pakai seluloid, kalau lu salah ya lu ngebakar duit gitu. Jadi semua dipersiapkan dengan matang. Nah untuk struggle tuh malah itu gitu, untuk tetap disiplin sama diri sendiri gitu. Kayak sekarang gue lagi ngalamin kesulitan buat nulis gitu, kayak Kenapa? iya kayak alasannya kadang kayak nggak mood, tapi kan nggak boleh gitu ya gak sih? Creative block. Iya tapi I don't know. Terus ngapain lo kalau Itu serem banget sih, makanya writing is very lonely process gitu kan. Itu sih yang kayak harus gimana ya, kadang maksudnya kan gue juga nulis, ngenulis dan ngedirect ya tantangannya dua hal yang sangat berbeda gitu. Yang satu ngadepin diri sendiri, yang satu manage manusia gitu. Ya dua-duanya punya kesulitannya masing-masing, tapi pada dasarnya yang struggle adalah untuk tetap bisa disiplin gitu. Ya. Tetap setia dengan proses. Si paling setia. Gue setia banget kan, lo tahu lah. Tahu. Anda jangan tertawa di sana. Tidak ada suaranya tapi saya bisa lihat. Anda dalam eyeline saya. Enggak, ngomongin creative block gitu lo Kita ngomongin kesetiaan. Bisa, boleh nextnya ingetin gue ada tentang setia. Kayak ngomongin creative block gitu lo. Jadi lo ngapain nih kalau ketemu creative block? What do you do? Kalau lagi block, tidur. Apaan kemarin nongkrong sama gue lama, harusnya nulis lama banget gak ditulis-tulis itu. Aduh, itu kalau gitu ya kemarin ya. Iya, itu salah satu bentuk tidak disiplin ya kan. Maksudnya lu tuh harusnya maksain diri lu untuk kayak udah tulis aja. Dengan banyak distraksi, gue tuh kacau sih lah. Fokus gue tuh hancur-hancuran. Jadi kayak ya kalau gue writer's block, nggak tahu sih. Gue rada aneh kalau gue writer's block di satu ide ini, gue tuh cenderung lari ke ide yang lain. Nulis yang ini lancar nih tiba-tiba. Tapi kalau beneran nggak tahu lagi gue nonton. Tapi enggak sih, gue nggak pernah maksain. Beneran tidur aja udah, tinggalin aja. Makanya kan tadi siang gue baru dapat itu tuh quote yang sangat keren dan gue sedih banget bacanya. Apa tuh? Stephen King, dia ngomong kayak itu tadi yang gue ngomongin apa? Writing is very lonely process gitu. Gue lupa kalimat setelahnya apa, tapi kayak but if you have someone that believes in you, it's a really different feeling ya gitulah. Kayak ya emang harus dapat kolaborator yang percaya sama lo aja. Makanya kadang kan ayo dong Cok nulis, enggak lah gue lagi nggak bisa gitu. Kadang orang nggak percaya beneran, padahal emang beneran
sulit. Nggak tahu deh. Emang anaknya butuh Udah ditemanin kalau kayaknya lu ya. bisa bikin pecel lele mending itu aja nggak udah. sih? Jelas gue pengen buat bisnis lah. Apa tuh? Ya kita Pinginnya? bikin kulineran aja lah gitu yang jelas. Nah iya, lo kan suka kuliner banget tuh. Parah. Film kuliner lah minimal. Gitu Tetap film kuliner. Sulit. Ya dengar-dengar lo selain sutradara lo stand up comedian juga ya? Waduh, itu Muhatli Aco yang satu lagi, Bang Aco. Karena gue kan liat di reels lo kayak Enggak sih, gue lebih ke gabut aja. Nah itulah bentuk stres. coping mechanism gue seperti itulah. Nggak sehat memang, jadi kelihatan gila kan sama orang-orang. Gila nggak apa-apa kan tapi. Iya makanya untungnya gue punya produser kayak Mbak Shanti yang sangat percaya sama gue. Enggak, dia nggak gila, dia cuma emang lagi coping mekanismenya seperti itu, dia aneh. Dia kadang break dance. Gue habis break dance depan dia, gue malu banget anjir. Gak apa-apa terus dia kayak Kesurupan deh gue itu. Aduh maaf ya. ada yang geleng-geleng terus ya malu Itu ada lo klipnya beredar lagi itu bahaya. serius lo? Ada videonya? Udah lah. Ntar gue liat ya. Iya boleh. Gue mau nanya apa ya tadi? Gue lupa lagi. Setia. Apa namanya? Setia. Oh, lo mau nanya tentang Setia nih. Jadinya jangan emang lah, apa jangan. sih di balik itu? Boleh dong ceritain tentang si Setia ini nih. Nggak ada apa-apa lah. Saya setia akan selalu mencintai Sinema. karena saya sudah terlanjur basah di sini. Ya udahlah. Terus kalau nggak mau jadi sinema, lo mau jadi apa? Belum tahu gue. Band kayaknya band. Gue lagi bikin band sekarang. Ini lo serius gak sih? Beneran. Nggak serius gak sih? Beneran. Serius gak sih lo punya band? Iya, Aco and Friends. Itu kayak Oni and Ini Friends. temennya. Buat ngiringin dia udah cilik gue nanti. Gak. Apa lo mau ngapain kalau di band? Gue kan drum dan nyanyi. Iya gitu. Sejauh ini masih bertiga kita. Aco and Friends masih bertiga sebenarnya. Oke, butuh apa? Personil apa lagi? Belum tahu sih. Gue bisa semua lagi. Yush. Kan semua udah ada tutorialnya juga di YouTube. Jadi gue bisa kok. Gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Rifki lucu banget. Lo kan sebagai director sering membuat atau mengembangkan karakter dalam cerita lo. Kalau dibalik misalnya kalau memerankan seorang karakter seperti apa yang bakal lo mainkan? Gue tuh malu lah kalau main di film orang lain. Kenapa? Kalau gue tuh kan sering muncul di beberapa film gue atau series. Tapi kalau orang lain yang ngedirect gue tuh malu sih. Jadi kalau mungkin gue main di film orang lain, gue jadi kayak ini aja deh. Siapa? Lo tau nggak perannya Mas Tumpal di Marlina? Iya tahu. Jadi mumi. Nah itulah gue gitu aja duduk gini jongkok. Diem aja Gini gini, gak sih? ya. Gini ya. Sepanjang film 2 jam gini aja. Nah gue tuh itu aja gue. Oh itu Mas Tumpal ya? Itu Mas Tumpal. Gue baru tahu anjir. Iya Mas, itu Mas Tumpal yang di jadi mumi itu dia. Seingat gue dia sih. Iya. Mas Anggun yang jadi salah satu karakter ini. Enggak, kalau Mas Anggun kan dialog. Oh. Mas Tumpal yang jadi mumi. Gue baru tahu itu Mumi Mas Tumpal. suaminya Marlina. Lucu. Oke, kita lihat Trivia. dulu. Trivia ya. Nah, lo kan baru ngerilis MV nih, Cok. Dan lo ada beberapa MV lainnya lah gitu. Lo tuh biasanya storytelling kan, based on storytelling gitu. Apalagi yang Mas Mondo Gaskor aja, ya walaupun yang bukan storytelling seperti itu, tapi membandingin Jakarta ya, antara Jakarta lama dan Jakarta sekarang gitu. Lo biasanya terinspirasi dari mana sih kalau bikin music video? Atau tergantung dari lirik? Apa tergantung dari apa? Permintaan klien? Terinspirasi dari budget biasanya. Ya, anak kita Rifki pasti udah relate dia tuh. Bikin musik video terinspirasi dari budget. Dari apa ya? Ya biasanya gue kebetulan mengerjakan semua musik video tuh pasti gue harus kenal musisinya dulu. Jadi kayak emang harus berteman dulu. Oh gitu. Kecuali yang satu itu. Udah lah ya. Oh gitu maksudnya. Apa ya? Jadinya ketika ngobrol, gue tuh lebih jadi bisa lebih mengenal
apa yang mau dia sampaikan dibanding sekedar lagunya yang kita dengar gitu. Jadi gue bisa tahu statementnya dia tuh apa gitu. Nah itunya yang justru gue bergerak dengan itu tuh untuk bikin musik videonya dibanding. Jadi kayak statementnya dia paling atas, terus liriknya, lagunya, orangnya gitulah kalau skala prioritas. Iya, gue bercanda yang terakhir. Enggak, karena memang si musisinya pun akan mempengaruhi pendekatan gue. Maksudnya kayak lagu-lagu kayak Mas Kunto yang sangat spiritual dan sangat bukan spiritual ya, maksudnya sangat meditatif dan sangat magical. Dan sangat magical, nggak mungkin dong gue bikin yang kayak tiba-tiba jadi aneh banget gitu. Maksudnya itu juga akan berpengaruh. Tapi pada akhirnya gue bergerak dengan apa sih yang mau dia sampaikan lewat lagunya gitu, statementnya akhirnya itu yang jadi bikin yang ngedatengin ide buat musik videonya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa memilih bentuk storytelling, ya buat gue harus both way sih. Maksudnya untuk musisinya ini bisa jadi memperkuat emosi dan apa yang musiknya coba sampein. Gue as a filmmaker menurut gue penting juga untuk ini bisa jadi sesuatu yang nantinya apa ya, yang mungkin bisa berkelanjutan, entah jadi another series, film panjang atau mana. Gue senang untuk bikin dunia baru di luar lagunya gitu. That's nice. Jadi kayak mungkin gak berhenti di situ. Jadi apa ya, intinya membuka pemahaman baru buat penonton terhadap lagunya sih. Gitu. Bentuk-bentuk apa ya, maksudnya berarti itu kan ngomongin ke treatment gitu, treatment baru versi lo atau di karya-karya yang lo pernah buat gitu, kayak ini kayaknya treatmentnya lain nih, gue mau buat ini deh gitu, ada nggak? Kayak maksudnya gue nonton Rhapsody itu aja lumayan is a new thing treatmentnya gitu. Aneh loh. Ya? Nggak aneh, it's a new thing gitu, bukan yang pada yang kayak linear, api kayak gitu, ada campuran, ada interviewnya, ada ceritanya gitu. Gue tuh pada dasarnya tidak suka hidup yang tenang-tenang doang lah. Jadi gue seneng menghancurkan sesuatu. Maksudnya ya akhirnya kayak gitu apa itu semangat itu yang gue bawa terus gitu. Biar nggak monoton juga ya. Biar nggak monoton, maksudnya iya kayak apa ya, kayak misalkan musik videonya Sal itu liriknya udah jelas banget tentang pandemi, tentang cintanya dia ke anaknya. Cuma ya udah yang gue bawa tuh perasaannya aja, dengan cerita yang totally berbeda kan musik videonya, tapi perasaannya bisa tetap sync. Nah kayak gitu-gitu tuh yang gue seneng, serunya bikin musik video gitu, bisa eksperimen sejauh itu. Ya kayak yang terbaru Reality Club juga sebenarnya mereka datang simpel banget, mereka cuma yang kayak kita bikin ini yuk musik video, treatmentnya kayak opening sitcom gitu. Kenapa nggak kayak gini-gini aja jadi mahal tiba-tiba? Ya aco being aco gitu ya. Cuma bagus loh, gini gue berusaha meyakinkan mereka aja. Ya itu lagi makanya kayak punya orang yang bisa percaya sama ide lu tuh sebuah kemewahan kan lah. Yeah. Gitu. Dan paling nangis aja ya produsernya. Iya betul, itu selalu. Enggak sih. Iya gitu. Gimana Bapak yang berpengalaman? Nah itu Bapak itu juga yang pernah ngeproduserin seorang Bapak Aco ini. Iya dan kayak Rhapsody juga bentuk berceritanya begitu gara-gara aduh yuk bikin yang aneh yuk kalian yuk gitu. Oke. Iya gitu. Ya aware dengan itu pasti akan penonton kayak apa sih ini? Cuma ya kalau nggak nggak ada yang mulai, nggak tahu. Buat gue film pendek, musik video ya itu tempat eksplorasi. Tempat eksplorasi baik itu cara bertutur atau bentuk gitu. Gitu guys. Jadi kalau sineas baru mau belajar, cobalah berusaha kayak Aco. Iya, jadi gila aja. Iya, jadi gila aja. Gue jadi inget video lo yang ini. Apa? Yang boneka yang lo bikin. Iya tuh kayak gitu-gitu tuh harus gue sembunyi-sembunyi. Ada yang tau gak sih video itu? Gue kelihatan gila. Enggak sih. Pas pandemi ya? Apa? Pas pandemi gak sih? Ya pandemi kan orang semua pada stres.
Iya gitulah. Kayak acara TV apa itu? Yang ada gituannya? Apaan unyil? Unyil. Iya. Kayak unyil gitu, tapi Iya. aco. Pada Oke. gila. Lo kalau misalnya suruh milih gitu, ada gak sih kayak musisi yang pingin banget lo bikin music videonya? Satu, gak boleh banyak. Anjir, tadi gue kepikiran siapa ya? Indonesia apa luar? Bebas deh. Dua. Satu lah, satu ini. Indonesia luar dulu. Levi lah jelas. Gue Oke. ngefans banget kan. Gue kira dia. Jenny. Enggak deh, gue sekarang New Jeans. Oh, Udah baik. lewat gue era Jenny gue. Oke. Saya sudah pernah ketemu Jenny by the way teman-teman. Gimana perasaan lo? Happy. Saya Happy. dapat tanda tangannya. Indonesia tentu Mbak Bernadia. Kenapa sih? Ya semoga ya, kayaknya dia udah tahu deh apa. Udah kayak, ketemu, udah Udah ketemu kan? Semoga ya di tahun ini. Udah di follow. Suka. Gue nggak jadi deh. Apa enggak? Nggak, gue merasa udah tamatin Instagram aja. Kenapa tuh? Iya udah di follow Bernadia. Oh. Agak lebay. Nggak penting. Kayak ini rasanya lega gitu. Kayak tamat nih. Semoga ya Cok ya Sun bikin. Kalian kan ngerjain ini kan video liriknya. Video lirik, Keren banget betul. kan. Makanya gue tuh lu sih gue benci banget lu gak ngomong. Lah Gue tahu dari Gue Fahri. gak tahu lu suka Bernadia. Semua orang tuh tahu lah. Gak tahu gue. Iya gak sih? Itu lu ngechat Ri, gue. gue orang paling Gue gila. udah direkturnya nih coy, gak bisa. Siapa Rifki ya? Iya Rifki, mana Rifki? Gak ada Rifki. Padahal gue mau tuh. Ya, Jadi ya udah. co-director aja gue. Nanti datang aja Februari. Apaan? Lanjutannya kan masih ada. Enggak. Kan gue bakal bikin video klipnya juga. Oh iya. Amin siap. Amin. Tolong ya Mas Boim. Amin. Mas Boim tolong lihat ini. Oke. Ada gak sih target tertentu di kedepannya pengen lo capai gitu? Apa kayak gue let it flow aja atau Gak kayak? ada. Gak ada. Tapi nggak tahu sih gue ini bagus apa enggak. Cuma gue nyaman dengan tidak pernah naruh target apapun sih gitu. Walaupun kayak Atau beli rumah gitu enggak? Enggak lagi. Kayaknya nggak bakal bisa dibeli rumah gue. Kenapa gitu? Boros gue. Lu tahu kan? Kemarin aja gimana? Anyway, Apa ya kemarin ada apa ya? nggak Lo ada belanja apa ya? Apa ya? Ada. Nggak ada lah. Cuma yang gue senengnya gue punya teman-teman tuh suportif banget. Malah mereka yang constantly ngingetin gitu kayak, ayo dong cowok, film panjang ini nih udah saatnya gitu. Jadi kayak mereka yang nge-push. Ada gitu. nggak rencana tapi? Alhamdulillah ada gitu dan Udah Udah. coming soon apa kayak harusnya getting sih tahun close? ini, harusnya sih tahun ini. Udah garap cerita apa? Cerita udah ada, udah. Kayak tinggal sekali atau 2 kali draft, 1-2 draft lagi sih harusnya udah lock. Udah sih itu, sisanya beneran ya udah main-main aja, misalnya temenan sama banyak orang dan akhirnya kan yang ya lu tau lah yang gue kerjain pasti hasil kolaborasi gitu. Maksudnya tahun lalu bikin Rhapsody pun tuh di luar rencana, nggak ada resolusi sama sekali gitu. Tiba-tiba kayak ketemu Mas Nino, teman-teman Lale Nino, Fahri, yuk bikin film pendek. Tiba-tiba jadi musik video pun kan gitu bentuknya, kayak ya nggak pernah ketebak mungkin apa. Itu sih in a way itu yang bikin gue jadi lebih tenang juga, nggak masang target apapun, yang penting hidup. Lo baru kayak kan ya semoga tahun ini bikin film panjang itu, berarti berapa lama itu setelah lo dicemplung di film? Hitungnya itu dari mana, gue selalu bingung deh jawab ini. Ya dari mulai lo kerja lah, dari kuliah gitu. Gue sih mungkin yang jadi patokan mungkin We Have No Idea kali ya. Itu kan berapa soalnya berarti? 2018, 19, 20, 6 tahun. 21, 22, 23. Karena beda banget generasi kita sekarang sama ya mungkin yang lebih senior gitu. Mungkin bikin film tuh baru umur film panjang ya? Iya. 30-an ya sih, Jek? 30-an. 30-an ke atas gitu baru bisa bikin film panjang gitu. Sekarang buset banyak banget. Iya, makanya senias tapi muda. ya nggak tahu sih. Sekarang ya kayaknya makanya mau bikin film dari umur belasan juga bisa-bisa aja sih lah sekarang. Dengan kemudahan ini, maksudnya semua orang punya kamera, memory card juga apa, maksudnya udah ada yang bisa ngedit juga untuk durasi 2 jam ya.
sekarang kan jadi pilihan aja. Gue sih memilih untuk sebenarnya gue ngerasa santai kok sebenarnya di umur segini. Maksudnya kalau gue mau ngotot 5 tahun lalu Bisa. setelah We Have No Idea yang nawarin ada lagi, cuma nanti aja dulu kayak santai-santai. Ada siap belum siapnya juga. Ngerasanya belum siap sih, dan emang gue juga ngerasa nggak pernah in a rush dalam sebuah project. Maksudnya gue tahu ini nggak harus ditiru sih, cuma gue selalu pengen develop sesuatu lama aja. Paham. Dan It's a good thing kok tapi. iya, from business wise mungkin enggak. Tapi maksud gue untuk perfeksi tulisan itu kenapa enggak tapi gitu. kan depends kerja dengan siapa ya kan. Maksudnya ya gue juga percaya deadline orangnya. Makanya tergantung gue intinya mah good things takes time gitu. Jadi pasti lebih lama lebih baik kalau bisa gitu. Gitu sih. Halo sayang. Lu jangan ngeliatin gue kayak gitu dong, gue grogi lah. Sorry, sekali lo mau ngomong gitu gue langsung inget yang lain kan, konteks yang lain gitu. Gue Dia gak ngomongin film deh dia kayaknya nih. ini ngomongin film apa yang lain sih nih? Oke, maaf. Saya buka Nggak kelas sih. motivasi kadang teman-teman memang. Iya, maksudnya gue mau nanya itu tuh buat kayak orang-orang nih yang baru mau belajar film semangatnya masih tinggi-tingginya gitu. Apa sih tadi pertanyaan lu? Tahu pertanyaan gue apa sih? Enggak ya tadi tentang film panjang. Oh ini tentang film panjang. Target ya? Kayak target gitu Gak ada kayak sih, kira-kira. gak ada. Maksudnya kayak orang tuh kayak banyak banget kayak gak gue pilih film panjang apa gitu. Mungkin magang dulu sama orang atau apa kayak gitu-gitu. Menurut gue sih sebenarnya, maksudnya ya kita tahu lah ya banyak teman kita juga yang udah bikin film panjang pertama di usia yang sangat muda dan it's okay gitu. Kebetulan gue sih memilih untuk absorb sebanyak-banyaknya aja dulu dari lingkungan gue, belajar dari banyak orang. Jadi gue make sure betul ketika gue bikin yang pertama semoga sih bagus gitu. Jadi udah cukup matang lah gitu. Bukan kayak city movie gitu. Jejak karir bro, Enggak, film saya panjang. nggak tahu, kayaknya bagus-bagus deh film-film teman-teman. Ya gue juga gak percaya shitty movie sih. Oh ya? Enggak tahu, by data lebih banyak yang jelek. Enggak. By data. Gue langsung di head, enggak. Enggak, maksudnya gue beneran gak percaya kayak ini jelek gitu, enggak ada yang kayak gitu. Enggak ketemu apapun. penontonnya aja ya. Maksudnya kayak nggak Positif banget sih lu lah. Oh, gue kan positif banget orangnya bro. Attitude positif seperti ini lu dapat dari mana? Dari lo lah. Katanya berak. Kayak gitu. Mau ngeceki dong udah berapa menit? Oh udah 33 guys. Ini santai lah, open question. Harusnya kita live IG nih, banyak yang nanya. Gitu ya, harusnya ya gak sih? Apa? Live TikTok. Live TikTok. Oke ini karena udah 30 menit. Sebenarnya gue pengen mau nanya lagi sih. Cek dikit lagi deh. Gue biasanya patokannya 30 menit, gak mau lebih-lebih dari itu. Jadi kalau di-cutting gak kepanjangan say. Oke. Apa ya ngomongin film panjang. Lu tuh nyaman ya nge-host gini lah. Ini pertama kali dong lu nge-host. Pertama kali gue di sini nih gara-gara Rifki ini sebenarnya. Oke. Dia halus banget gitu caranya buka gitu nih lah gue punya program ini. Terus gue kepikiran aja kenapa nggak lu yang ini gue kayak. Yaudah deh sikat. Tapi keren lo, gue seneng lo melihat kalian sangat sukses. Wow. Nih Amin sukses. wangi-wangi musik Suksesan video ya? dan iklan digital ini mewah sekali lo guys ini. Kan mau ada nih insya Allah kalau gue lama lo. Aduh, amin. Bikin Iya dong. film sih, gue kangen banget sebenarnya bikin film. Bikin film. Fiksi. Ayo dong. TS. Titik 9. Hire aku negotiable. Aku negotiable. Masa gitu? Langsung tuh nanti itu pasti langsung Produser dipotong kayak, sama banyak produser kayak mana lu negotiable. Aco. Udah kali ya. Sudah kalau begitu saya mau menutupi podcast ini. Gue tuh biasa penutupan kayak gimana sih guys? Gue lupa deh. Joget-joget kayak insert pagi. Ada musik terus kita gini aja. Baik, terima kasih Aco untuk hari ini dan Gila. waktunya. Thank you teman-teman titik 9.
Semoga kita bisa kerja bareng ya. Amin. Ya, kita lagi ada pitching nih sebenarnya. Kita lagi pitching guys. Semoga ya. Nah terus nanti kita coba apa? Semoga ada fiksi sih. Pingin banget. Ayo dong. Kayak gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain podcast.